Ini boleh gak sih saya ngomong? Dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu Mas Romi. Mbak Sarah nggak mau nularin penyakit HPV-nya ke Mas Romi. Iya, itu yang aku maksud, Mas Roy. Dia nggak berani cerita karena malu. Saya mau tuh dari awal. Kenapa kamu tidak pulang? Kalau Dia begini kasar dulu. sama aku. Dengerin dulu. Mbak Sarah, waktu itu gimana sih kronologi ceritanya? Lagi di mana dan gimana bisa datang bosnya? Biar dia dengar. Setiap aku di mes itu, pasti dia malam-malam dia datang ke situ gitu. Karena dia punya kuncinya. Terus kamu melayani aja gitu? Aku juga kaget, terus dia datang. Dia ngancam aku, dia mau membunuh aku kalau aku nggak mau. Nggak mau ngelayanin dia. Kau bohong itu kamu. Romi, Terus? kamu pengangguran sudah lama. Kalau kamu tidak pengangguran, tidak mungkin ibu mengizinkan kamu untuk bekerja di sana. Udah diperiksa belum di dokter? HPV. Aku nggak ngerti itu penyakit apa gitu. Berarti Tapi sekarang Iya. kamu harus periksa secepatnya. Yang paling penting adalah gimana mendapatkan pengobatan, penanganan medis supaya bisa sembuh, bisa pulih. Iya. Dan Mas, ya Bapak mungkin didampingi. Iya. Sebagai suami ini mungkin Bapak Kamu tuh tahu ya? Iya, pasti Dulu kita kecewa. janji apa? Iya. Hah? Setia sampai mati. Cuma saya sama kamu. Ya? Tapi yang kamu lakukan itu lebih dari situ. Saya di sini 2 tahun. kamu ngertiin aku. Kali ini aja kamu ngertiin aku. Saya ini laki-laki, saya masih sehat saya. Saya laki-laki normal, saya bisa lakukan apa aja di luar. Tapi saya menjaga kamu. Coba kalau kamu kerja, nggak mungkin aku pergi. Ngapain aku pergi? Bapak Ini loh, Enggak jadi ya? si Mbak Sarah ini ada semacam kayak kutil-kutil tersebut. Virus itu, kutil-kutilnya itu ada di daerah sensitivitas wanitanya. Nah, ini kalau misalnya tidak segera tanggap, di HPV ini bisa jadi HIV ataupun ke kanker serviks. Nama parah. Bisa jadi kanker. Ada antibiotik juga minum dan injeksi yang harus terapi dan rutin. Makanya nih kalau punya laki, lu jangan main asal nuduh sembarangan juga. Mas, bukan saya nuduh. Saya dengar kayak gini, saya sakit banget. Iya, kami ngerti dia paling sakit. Aku tuh lebih sakit, tau nggak? Ini yang paling penting adalah ini resikonya mati Sekarang saya penyakitnya tanya, loh. saya tanya kamu ya, kamu jujur itu? Dia sudah jujur. Sudah berapa kali kamu sama dia? Dia diperkosa, Aduh, Mas. dia masih mikir Bukan. ke situnya ya, bukan ke kesehatannya. Iya. Dia bukan ke penyakit istrinya gitu. Dia mikir malah cuma dibohongin, dihianatin. Bodoh kamu. Ini resikonya ya, Mas Ibu, bisa Ibu. lanjutin hidupnya. Ibu Dia tutup nggak mulut, bisa. Ibu tutup mulut, ibu juga ya? Kamu sama keluarga aku. Ada orang tua, jangan kurang ajar. Duduk. Kau durhaka kamu. Kalau begini lebih kamu, saya tinggalin kamu. Saya cerain kamu. Kamu bekerja kamu. Kamu Aku udah gak peduli. Kamu ngapain? Dia penting aku tuh sembuh. Bertahun-tahun kamu Romi, kamu menganggur. dengar saya. Dia resiko hidupnya loh. Nggak mau nularin kamu. Dia itu adalah korban perkosaan di Taiwan. Mas, kalau cuma sekali kalau tolak kan udah dong, minta pulang. Kenapa sering kali begitu? Gini, Tapi kan Aku biasanya udah ada coba minta pulang, tapi nggak Ada bisa. prosedurnya. Gak segampang itu. Dia nggak punya akses ke kedutaan. Kamu kenapa nggak punya akses ke kedutaan untuk tempat lagi? Kamu dengar ya? Aku gak pegang HP. Tetangga kita juga sama, Aku nggak TKW di sana pegang. tadi tidak Aku seperti nggak itu. Yang penting kita cari solusinya. Nah, iya betul. Yang penting cari Penyakit ini solusinya. nggak tambah parah. Yang penting cari solusinya. Pak, Duduk, hargai dulu orang tua. Kamu cara berpikirnya kamu ya. Silakan duduk dulu. Duduk. Sudah Mas marah-marah juga tidak bisa membalikan keadaan. Enggak kan ini udah lewat. Enggak akan Kita bisa muter lagi sekarang di belakang. harus sama-sama cari solusi, menyelamatkan ini nih. menyelamatkan Si Mbak Sarah. Soal Nanti aja kalau kamu. ini cepet banget HPV. Jangan ngomong kayak gitu. Ini kan ada HPV. kamu tidak Ada jaga HIV. Bagus. harga diri sama-sama Bagus sekali. nggak dilayanin ya. Kalau misalnya dilayanin bisa pindah virus. Itu mas yang aku takutin. Gimana bayinya anak saya? Aku gak mau. Oh jadi gitu ya, bawa belain anak bawa di kalian. Ya bukan gitu. gitu. Tapi Anak saya udah baik ke kamu. Cuma kamu nggak berdoa. Baik apa? Saya tahu anak saya. Bapak Ibu. Ya. Kamu jaga ya mulut kamu itu. Saya udah jaga mulut saya jaga kamu selama ini. Kamu tuh jangan kasar sama keluarga aku. keluarin aja deh, keluarin aja. Jangan sampai nyesel.
lanjut. parkiran aja lah. Udah kalau Ini kalau nggak bisa Jadi mau tenang sini nyari solusi buat anak saya. keluar aja. Gue dengerin kamu. Kasar banget. Bu, aku takut sama dia. Bukan begitu, Kamu tidak. Kamu tunggu di luar aja. Romi, kamu tunggu di luar, Romi. Lanjut. Jangan malu-maluin. Mau keluar? Kamu di luar aja. Mau keluar? Udah lanjut dulu biar saya tahu permasalahannya. Mau bisa lanjut, bisa tenang? Tenang, Bisa tenang, sini, bisa tenang nggak? tenang. Kamu mandi kamu. Bisa tenang, bisa tenang. Kalau tenang duduk, kalau nggak bisa keluar aja. Kamu diam, Romi. Kalau nggak bisa, keluar aja. Ini over 2 Saya million people. marah besar. Saya sudah Bayu, jaga, Mas. Setiap tahun ya. Mas, saya jaga, Mas. Di Indonesia wanita banyak. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ini ya. Dengerin dulu. Mas Soalnya Sarah nggak pakai mau- yang bisa dia ngerti. Hah? Pakai yang bisa dia ngerti deh kayaknya. Oke. Jadi setiap tahunnya banyak 2 juta manusia terkena virus ini. virus papiloma seperti penyakit kulit pada wanita. Nah, Mbak Sarah nggak mau ngelayanin karena dia takut karena sayang sama kamu, nggak mau menular. Kalau ini didiemin aja, ini bisa kena kanker serviks atau mungkin bisa lebih parah HIV. Bisa HIV ini adalah nanti tentang sistem imun, bisa menyerang kemana aja. Biasanya pneumonia juga kena, dan segala macam seperti itulah. Intinya yang paling gampang dimengerti, si suami ini harus ngerti bahwa istrinya tuh sakit, solusi bukan penyebabnya. Lu udah berapa kali sama dia? Oh my god, kalau gue sih jadi lu Sekali aja virus ini langsung bisa menyebar kok. Tahu nggak Kalau kenapa sampai ini kali-kali. menyebar ke mbaknya? Karena sang laki-laki yang di Taiwan itu sering gonta-ganti pasangan. Bukan si Mbak Sarahnya jadi yang gonta-ganti. Iya, aku Tapi- nggak pernah macem-macem kok, Iya, Mas Roy. Macam-macam tapi ditidurin terus. Itu bukan kemauan aku. Jadi yang gonta-ganti Bukan aku yang mau. itu adalah laki-lakinya Ngerti gak baik. sih kamu tuh? Ini overlapping deh. Ya udah deh. Iya, jadi Mas, ya. Ini sekarang kondisinya. Mungkin Mas udah ngejaga nih, Mas Romi nih udah ngejaga semuanya dari perempuan lain, dari gangguan lain, udah ngejaga cintanya, Itu udah yang saya ngejaga bikin kecewa kehormatannya. banget itu. Ya saya yakin udah melepaskan, rela istrinya pergi 2 tahun. Begitu balik mendapatkan kenyataan seperti ini. Mas, saya tanya ini ya. Iya. Laki-laki siapa sih nahan sampai 2 tahun? Oh, saya pasti akan kecewa sekali. Saya nggak akan Hah? kuat. Saya nggak akan kuat. Mas tahu di sini banyak wanita banyak kan. Saya boleh ini aja, boleh saya. Betul. Iya, tapi kita sekarang yang dipikirkan Tapi- itu udah terjadi. Waktu tapi- nggak bisa diulang lagi. Sekarang solusinya Iya, gimana? ini kenyataan yang harus diterima. Mas, ini kalau dia menghargai saya sebagai suami saya, dia sudah dilakukan begitu di sana. Dia datang dengan datang awal dia udah ngomong dong. Saya di sana Aku begini, bingung tapi kenapa dia ngomongnya, diam? karena Kamu kamu cinta sama dia toh? Kamu dikasih sama dia di sana. Saya yakin ya, kalau ngomong di rumah cuman berdua, habis digebukin nih pasti. Iya. Makanya aku takut sama dia. Di sini aja begini gitu. Bisa malah datang dia kemari. Kasihan. Anak saya jadi kerja keluar negeri kan gara-gara kamu nggak ada penghasilan. Kamu pengangguran sudah lama. Iya, supaya kita tuh bahagia. Iya betul Pak, itu saya mengakui itu. Tapi dia sana jaga diri dong. Saya Aku udah jaga diri, Ma. Dia jaga diri dong, buat aku dong. Dia nggak berdaya. Bapak tahu di sini saya nakal nggak? Dan Bapak Saya tidak pernah ada di sini. Bapak Ibu saya yang jaga. saya tidak terima. Sampai mati pun saya tetap bela anak saya. Dia bela anak gimana sih? Dia Keluar aja. Udah. Tolong Mas Romi keluar aja dulu untuk menenangkan diri, tolong. Aduh, jantung aku. saya merasa itu berat bagi saya untuk mempertahankan istri saya. Kenapa kamu nggak bisa memahami? Hah? Pasti Menyimak susah, dong Pak. kamu, Romi. Ini Yang dia dengar dia. kamu dia sebenarnya bayangin datang aja, dari Pak. awal dari sana. Kamu udah ngomong ke ibu bapak biar jelaskan ke saya. Biar kita Aku cari. bingung ke bahasa. Aku Kenapa harus kamu gimana? diam? Aku bingung. Kurang lebih 2 bulan lebih. Pak, Mau ngomong takut. justru di Kamu sini. kasar banget kan? Hah? Di sini. Aku ini tahu kamu kasar. Makanya aku gak cerita. Oh gitu. Makanya aku mau. Oh gitu. Mas Jadi kamu Raffi yang menganggap denger mereka-mereka ini semuanya, sebagai Mas Roy. suamimu daripada aku. Bantu aku. Gitu. Duduk. Hah? Kamu malu-maluin keluarga kita aja ya. Dulu malu-maluin. Jadi Suruh keluar dia, Pak. Suami nggak punya penghasilan. Bayu,
Marah-marah aja Jangan mau saya. kerja terus ya Pak ya. Jangan usah Pak. Udah. Mendingan kamu pergi aja deh. Udah ya. Sekarang gini Sudah ya. gila kamu, Romi. Mas Romi. Ibu juga diam. Gak boleh Kamu begitu. yang diam, Mas. Bung Roy, Jadi didikan saya mau tanya penyakit ini. Nggak bisa. Apa memang udah sering ditangani dokter-dokter Indonesia atau penyakit baru yang belum ada Enggak, ini obatnya? udah sering terjadi dan kan saya bilang tadi lebih dari 2 juta manusia di Indonesia terkena penyakit ini. Over 2 million people sudah kena Sudah dan terjangkit. sudah terjangkit penyakit ini. Gitu. Dan tenang aja. Ciri-cirinya kutil, lalu kemudian kena agak sedikit bau, kemudian ada Gatal. kalau lagi sakit banget, lagi mau pipis tuh sakit banget. Itu infeksi. Kasihan loh. sebenarnya. Istrinya ngalamin itu, dengar nggak tadi Roy bilang apa? Namanya ini Itu menderita sekali loh. virus papilloma manusia gitu loh. Over 2 million people in the world juga Curiga sama dia. Jadi Kalau pengobatannya ketularan udah suaminya, pengobatannya sering, udah ada Udah ada, sebenarnya. ya. tapi harus cepat ditangani Pak, karena bisa jadi ke kanker Habis ini. serviks. Sekarang gini ya, saya mau tanya, Saya bawa Mas Romi, sakit. ini disaksikan semuanya. 3 bulan sudah istrinya pulang ke Indonesia. Mas Romi sekarang kerjaannya apa? Pengangguran dia. Sudah punya pekerjaan? Masih nganggur Mas. Masih nganggur? Lagi berusaha mencari kerja. Dari 2 tahun yang lalu? Iya. Gak ada yang mau nerima orang kayak dia, bisanya marah-marah doang. Iya, dia Suruh tuh gini nggak kasar. bisa. Bapak diam. Saya lagi berusaha loh. Kamu berusaha mau apa? mengoreksi diri Udah, sendiri. biarin aja Pak, Bu, biarin aja Bu. Saya mau overlap. Oke. Nggak tahu diri dia Ya udah itu, sekarang Mas. gini ya. Berarti sekarang gini, Mas Romi, ini ada istrinya yang sakit. Daripada nyalahin terus, biarkan istrinya fokus ke pengobatan. Mas Romi fokus untuk cari pekerjaan. Nah, itu. Iya kan? Ganti. Enggak. Saya merasa kecewa banget. Gak mau cari Dia pekerjaan. sebenarnya kalau menghargai saya, dia pulang dia udah jujur ke saya biar kita cari solusi. Iya. Tapi ini dia diam. Tapi aku takut sama kamu. Kamu tuh kasar banget, Mas. Saya nggak Kamu ngerti, salah tapi loh. Enggak. kalau proses dewasa. pulang itu tuh nggak bisa langsung, harus ada kontraknya juga. Iya. Ada ininya surat Mas dan Roy. Gak bisa segampang itu langsung Iya. pulang. Mas, ini 2 bulan yang lalu kenapa dia tidak ngomong? ada agen yang 2 ngurusin. bulan yang lalu. Karena masnya kasar, emosian. Iya. Kalau Iya. ngomong Iya. bisa jadi masnya nyekek. Depan orang-orang aja Depan begitu orang-orang. tadi. Nah, emosinya Gimana tinggi. kalau cuma berdua Emosinya coba? Kalau tinggi. kenapa Mas bisa masalah sama hukum. Banyak cara milih di tempat ini Mbak, baru ngomong. Ini istri saya. Iya, Tahu. makanya Mas sabar. Saya- Kalau Mas orangnya sabar, pasti istri bisa ngomong baik-baik Ya juga. udah, sekarang gini deh ya. Ini kan sekarang Mas Romi udah tahu kondisinya seperti ini. Istrinya sakit dan kenapa tidak memberikan dan tidak melayani Mas Romi sebagai suami karena tidak mau menularkan virus yang dia dapat di sana. Ya. Nah, sekarang apa langkah ke depannya Mas Romi mau ngapain? Mau ngapain kamu? Daripada emosi-emosi, Nah. sekarang coba kita mau tahu semuanya di Ya, sini. selama ini Apa yang ngasih makan rencananya? anak saya. Yang jelas dari awal sudah dijelaskan bahwa dia itu telah menyakiti aku dengan cinta saya. Tapi kan aku nggak sengaja, Apa, Mas. Terus mau apa? Saya telah menjaga Aku tuh kamu selama ini. korban. Saya tidak aneh-aneh di sini. Walaupun di sana kamu kerja, saya menghargai kamu. Tapi Mas Romi tahu kalau Mbak Sarah ini nggak menginginkan itu, tahu ya? Kalau dia Karena- terpaksa, Karena gini Mas, selama kami dua kenal sampai nikah, dia tidak pernah aneh-aneh. iya. Apalagi selama ini nggak pernah aneh-aneh. Berarti kan udah tahu istri Anda seperti apa Karena cuma sebenarnya. karena saya tidak kerja, dia pergi ke sana bebas begitu sama bos-bosnya gitu. Aku nggak bebas Dia nggak terbayang. mau. Dia kan bayangin sama aku, Mas. Nggak bisa. Tadi nggak dengar. Oke, Nggak connect. ya udah sekarang gini. Istrinya Daripada dong ya. nyalain terus ya. Sekarang rencananya ke depan mau ngapain? Saya Gimana? kayaknya pengen cerai. Pengen cerai ya. Baik. Ya, mudah-mudahan itu bukan solusi ya. Mudah-mudahan itu langkah itu bukan solusi yang diambil, tapi itu harus dipikirin lagi. Kecewa sama dia. Iya, saya ngerti kalau kecewa. Ya. Tapi sebagai Pertama anak kami masih kecil itu, Nah. saya itu kadang-kadang tuh itu dia, apalagi anak masih kecil, ibunya sekarang sakit. Sebagai suami, menurut saya justru harus ada di situ menjadi orang yang paling diandelin dong. Iya, aku bantu Bukan malah dia. nyalahin. itu nggak pernah jaga saya. Ini ujian buat keluarga Mas Romi loh. Iya. Oke, sekarang Sarah rencananya ke depan apa?
Aku kalau dia gak berubah, aku mau mendingan gak usah sama dia. Aku mau sembuh. Oke, buat sembuh apa ya, rencananya mau ngapain? Aku mau berobat, aku mau minum obat apapun itu. Yang penting aku sembuh. Oke, Kamu tuh jahat tau nggak? udah ya. Sarah pengen sembuh ya, Sarah ya. Romi nggak mikir kalau Pak, seandainya diam, saya tunggu sebentar seandainya lagi saya. itu kamu punya pekerjaan, punya penghasilan, nggak akan terjadi nih. Iya, Nggak Pak. perlu dia berpertanyaan. Bapak jangan nyalahin dulu, jangan nyalahin juga. Ini yang udah ya. Ini perlu support juga buat Mas Rominya. Ya, pasti berat. Tapi Mas Romi, sebagai seorang suami justru di sini harus jadi orang yang paling kuat sih. Harus yang bisa kasih support, yang bisa jadi pegangan, jadi andalan. Tapi Mas, jujur ini beda gitu. Ya oke, ini beda, ini nggak gampang. Beda. Ya tapi semuanya butuh waktu untuk Kalau diproses, cuma ya. kasar di sana nggak apa-apa. Oke. Tapi ini sampai sering kali begitu. Bagaimana dia cakap perasaan saya? Oke, baik. Saya rasa supaya mencegah ada korban lain perlu juga dilaporin. Ya. Ke Iya pihak Mas, yang kalau dia ada di lebih sana. kasar dari aku, kalau bakal laporin kamu tau nggak Mas? Ada temanku. Bukan di sana, ya di sana. Iya. Ada teman orang Indonesia nggak di sana lagi, gitu orang ya? Indonesia lagi yang kena ya. Ada teman Itu bisa diurus, Aku bingung nggak ada kok. bukti Bu. Aku gimana? Nggak ada bukti itu. Ditidurin kamu terus nggak ada bukti kamu. Ya bilang. udah gini ya. Ini udah selesai sampai sini. Roy, ada yang mau disampaikan? Oke, saya tutup kasus ini ya. Silakan. Dengan demikian kasus ini saya tutup dan saya ingin mencari dokter yang tepat untuk antibiotik, suntik dan penanganan medis yang tepat demi menyelamatkan Sarah. Kasus ditutup. Oke, terima kasih. Makasih Mas Roy, makasih Mas Roy. Mbaknya diajak dulu sama ibu Iya. bapaknya. Kami bawa ke rumah sakit langsung, sekarang. langsung dibawa ke rumah sakit itu Belum lebih baik terlambat. lagi. Mas Romi perlu didampingin. Bang Oji tolong ditemenin keluar Bapak, Bapak. iya. Iya, Terima terima kasih. kasih. Cepat sembuh ya Mbak Makasih ya. ya, Cepat Mas. sembuh ya. Terima kasih. Tolong Terima kasih, jaga. Om, ya. Om, Bang ya. Sofian, ini jangan sampai ketemu dulu. Makasih Mas Roy. Makasih Mas Roy. Oke. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dini dan Sarah. Tadi Dini ternyata sang suami yang dilaporkan menjadi partisipan juga malam hari ini. Dan Jimmy juga mendaftar untuk mencari solusi sebenarnya. Nah, hari ini tadi kita melihat bagaimana Dini, Jimmy, dan Julie terlibat cinta segitiga. Dan Jimmy sebagai laki-laki belum bisa menunjukkan ketegasannya. Sementara Sarah datang ke sini untuk mencari solusi karena suaminya yang kasar. Karena mungkin tidak mendapatkan haknya sebagai seorang suami. Dan itu dikarenakan Sarah mengalami hal yang sangat menyakitkan saat menjadi tenaga kerja Indonesia. Dan pulang ke Indonesia ada virus yang nempel di badannya. Dan itu dia tidak mau tularin ke sang suami. Gimana tanggapan kamu, Dini dan Sarah, Roy? Kalau Dini, saya berharap Dini bisa cari laki-laki yang lebih tepat lah buat dia, karena kan suaminya juga nggak tegas, disuruh pilih Dini atau si Julie malah nggak bisa mikir. Betul. Kalau saya sangat simpatik sekali sama Sarah. Sarah justru nggak mau nularin, lakinya malah nggak ngerti. Orang Sarahnya juga sakit kan, dia itu korban perkosaan gitu. Ya. Malah dibilang tidur sana sini, udah berapa kali kamu tidur? Oh my god, aku kayak ngomong sama tembok gitu. Karena Dan saya dia sebe- langsung nempelnya itu Iya. cuma kejadian itu. Saya berusaha loh nih untuk ngejelasin ini jadi poin utama. Kalau dia bisa sakit gitu, kalau nggak diobatin kan bahaya. Bisa lebih parah ya akibatnya. Tanggapan kamu gimana, Angela? Ya, sangat prihatin. Kedua wanita ini korban lelaki yang tidak bertanggung jawab. Yang Dini korban ketidaksetiaan, yang Sarah korban karena mungkin benar suaminya pengangguran dan mungkin nggak ada rezeki, otomatis dia harus mengorbankan dirinya mengadu nasib ke negara lain. Ternyata di sana dia mendapatkan musibah yang sangat besar sampai harus dibawa. Itu penyakit itu kan repot ya. Karena penanganan HPV itu setahu kita semua adalah
penanganan yang serius dan mahal Dan ya. panjang. Dan panjang. Panjang. Dan itu juga bisa kalau misal lebih parah lagi bisa kejangkit kanker serviks dan menyebabkan kematian. Aduh, mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi ya. Iya. Mudah-mudahan masih bisa cepat ditangani gitu ya. Semoga Angelati. semuanya Mhm. bisa dapat yang lebih baik lah. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Thank you Batin. Angelati. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya ya. Terima kasih. Rokiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan yang malam hari Terima ini. kasih. Pemirsa, saat kita bisa menerima sebuah kenyataan pahit dengan ikhlas, niscaya Yang Maha Kuasa akan menciptakan masa depan yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.